Shalom saudara-saudari, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Eko Wahyu. Ciri-ciri wahyu Allah, apa saja itu? Selamat mendengarkan. Allah itu mau berbicara tentang kita di dalam kitab suci tentang keselamatan. Maka kalau kita berbicara buku kitab suci adalah buku keselamatan, betul. Dan keselamatan itu ada di mana? Ya di sini. Dan ini tuh lewat pribadi siapa? Yesus, benar. Jadi disebut sebagai apa kalau kita Angelus itu? Aku ini hamba Tuhan. Terus yang kedua, terjadi padaku, sabda telah menjadi daging. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Jadi wahyu Allah, tadi saya berkata, lewat sarana. Tuhan itu hadir pada kita, sekali lagi, lewat sarana-sarana. Dan yang kedua, wahyu Allah diperkenalkan secara bertahap. Jadi Tuhan bisa mengungkapkan keinginan kepada kita secara langsung, bisa saja. Tetapi itu yang disebut sebagai wahyu pribadi. Tapi sudah sampai sekarang agak diragukan. Lihat, gereja harus hati-hati. Maka ada orang yang berkata, atas nama Tuhan Allah saya membunuh sesama kita. Nggak benar. Tuhan berbicara lewat saya bahwa kamu harus dan. Gereja tidak mudah menerima wahyu-wahyu pribadi. Maka Bapak Ibu lihat, untuk menjadi orang kudus pun tidak gampang. Harus ada mujizat yang terjadi melalui perantaraan doa orang kudus itu. Maka wahyu Allah yang sungguh adalah apa? Ya firman Allah ini. Maka kalau Anda jauh dari kitab suci, maaf sekali lagi, saya boleh berkata Anda dalam kesesatan. Jangan berpikir bahwa Tuhan kan bisa ngomong secara kepada saya toh. No. Tersesat. Karena setan pun bisa berbicara atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Memakai nama Tuhan, setan itu jagoan. Setan pinter. Tahu kelemahan kita. Yang kedua, wahyu Allah diperkenalkan secara bertahap. Maka lihat, kalau kita baca kitab Injil tentang bagaimana para murid dipanggil oleh Yesus. Pertama-tama mereka dipanggil untuk apa? Untuk tinggal bersama Yesus. Tinggal bersama Yesus. Itu artinya apa? Membaca kitab suci, melihat hidup Yesus. Karena zaman para rasul belum ada kitab tertulis. Yang ada siapa? Yesus. Maka mereka hidup dengan Yesus itu sama dengan kita baca kitab suci. Baca Injil. Para rasul dipanggil pertama-tama untuk tinggal bersama Yesus. Baru setelah itu mereka diutus. Jadi tidak bisa kita sebagai orang Katolik diutus tanpa kenal, tanpa merasakan cinta Yesus. Tidak bisa. Saya harus mengalami Yesus dulu. Dan saya harus bergumul tentang Yesus dalam kitab suci ini. Dan para rasul pun lihat kurang lebih menurut tradisi 3 tahun mereka tinggal bersama Yesus. Karena Yesus itu baru muncul, memang tidak tertulis dalam kitab suci usia-usia pasti-pastinya, tetapi tradisi mengatakan di usia 30 baru Yesus mengajar. Dan konon katanya Yesus wafat di usia ke-33. Jadi para murid hidup bersama Yesus selama 3 tahun. Dan para murid walaupun 3 tahun hidup dengan Yesus, tidak sekaligus saja mereka langsung tahu kenal Yesus. Enggak, kadang-kadang ragu.
Kadang-kadang mereka pun mempertanyakan Yesus. Kadang-kadang mereka pun merasa mustahil. Lihat saja yang terjadi waktu mujizat. Yesus mengajak para murid untuk yuk beristirahat yuk. Udah capek. Pada saat Yesus sampai ke pinggir danau Galilea. Dia melihat begitu banyak orang. Lalu Yesus mengajar. Dan para murid berkata, Yesus, hari sudah sore. Biarkan mereka pergi ke kampung-kampung untuk cari makan. Kita bisa tahu di akhir tulisan, pada saat itu yang kumpul kurang lebih 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Jadi para murid ini seolah-olah mikirin, ini orang nanti makan gimana ya? Tapi Yesus langsung ngomong apa? Tidak, kamu harus memberi mereka makan. Mereka langsung sontak kaget. Kita cuma punya 5 roti 2 ikan untuk kita. Mereka mikirin diri mereka, tetapi mereka tidak mau mikirin orang lain 5.000. Dan Tuhan mikirin 5.000 orang itu. Lalu Yesus berkata, suruh mereka duduk. Ambil, mana roti itu? Dan Yesus mengucap syukur. Lalu dia memecah-pecahkan. Di dalam Injil dikatakan Yesus memberikan roti itu kepada siapa? Para murid. Pertama-tama para murid. Dan saya yakin para murid yang pertama dikasih bisa terjadi kan di samping Yesus selalu Yohanes atau Petrus. Ya kan? Itu orang-orang dekat toh. Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 orang itu yang selalu dibawa oleh Yesus. Andreas kadang-kadang. Pasti dikasihkan ke Yohanes katakanlah. Pasti Yohanes kan, ada 5 roti dipotong setengah tinggal 4 setengah. Kan Yohanes teh orang Martinus langsung diasupkan pasti kan dia. Dan Yesus kan orang Pratista langsung molotot. Bagikeun. Untuk kebagian bagikeun. Dan akhirnya dibagi. Lah kok nggak habis-habis. Itu bagus sekali. Kenapa Yesus kok ngasih kepada para murid dulu, nggak langsung aja ngasih kepada orang-orang? Karena Yesus mau membuat mujizat lewat para murid. Kalau para murid nggak ngasihin roti itu, bisa terjadi mujizat atau tidak? Tidak. Jadi Tuhan itu mau membuat mujizat lewat Anda juga. Lewat Anda. Maka jangan pelit. Belajar untuk berbagi. Jadi perhatikan, para murid pun tahu Yesus bertahap. Jadi kita pun sama. Kita kenal Yesus perlahan-lahan. Tetapi tetap harus jadi dewasa. Jangan sudah dibaptis sejak kecil. Hidup sudah berpuluh-puluh tahun cuma bisa rosario dan jalan salib doang. Tetap tidak pernah mau aktif di gereja, gak pernah nongol di lingkungan. Cuma hari Minggu ke gereja. Ini bukan orang Katolik yang diselamatkan. Ini orang Katolik yang harus diselamatin. Ini orang Katolik yang masuk ke dalam gereja Katolik, tetapi setengah-setengah. Tidak mau total. Maka bertahap itu harus menjadi apa? Penuh. Maka lihat, wahyu Allah itu butuh tanggapan iman. Anda menanggapinya kayak gimana? Anda mau setia atau tidak? Atau yang tadi, jangan-jangan kita pilih-pilih. Mana yang enak baru saya mau setia, mana yang gak enak saya gak mau setia. Ada orang-orang Katolik yang kayak gitu. Sedikit-sedikit aja, gak perlu semuanya. Power. Maaf, ada beberapa yang memberi kesaksian. Orang yang semakin aktif di gereja, kadang-kadang hidupnya semakin susah. Ada yang mempunyai kesaksian kayak gitu. Betul. Supaya apa? Orang itu tidak jadi aktif.
Setan membuat supaya orang susah. Saya pun jangan pikir jadi pastor tenang-tenang saja. Nggak. Harus menghadapi godaan. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu kalau ketemu, ini turun, ini naik. Apa itu dasar? Gak ngerti apa-apa. Loadingnya kurang. Terlalu suci. Konsultasi, ininya turun, ininya naik. Ya Allah. Saya ngeliatin gagal fokus. Saya nggak ngeliatin, pastor pandang saya. Serba susah. Saya harus belajar untuk menahan diri. Menahan diri. Maka sama, kalaupun konsultasi, kan ada beberapa ibu nangis. Kan curhatnya kepada pastor. Kalau punya masalah larinya ke pastor. Suaminya teuing. Saya itu baru-baru ini menghadapi konsultasi pasangan suami istri yang mau cerai. Istrinya sudah gugat cerai dari jam 11 sampai jam 3. Hai, capek. Istrinya tuh ngomong, lalu suaminya, itu tidak ada yang napas gitu, terus gitu. Saya tuh sampai, yang menyedihkannya, pada saat suaminya ngomong, wah, istrinya itu cuma gini, menyiapkan kalimat untuk ngejawab. Suaminya urun, langsung tembalan. Istrinya ngomong, suaminya gini, menyiapkan kata-kata. Jadi mereka saling mendengarkan atau tidak? Tidak. Yang mendengarkan siapa? Yang paling ngerti siapa? Yang kawin siapa? Yang punya masalah siapa? Yang pintar siapa? Saya yang paling ngerti. Mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mau mendengarkan. Jadi lihat, firman Allah itu harus didengar dahulu, baru nanti kita bisa menjawab dengan benar. Dengar dulu Tuhan, dengar dulu Tuhan. Jangan hanya mau Tuhan mendengarkan saya. So, doa. Saya kan tadi tidak pernah meragukan bahwa umat Martinus banyak berdoa. Saya sangat percaya. Tapi dari doa yang Anda buat, berapa persen doa itu minta supaya Tuhan memberkati saya? Berapa persen doa-doa itu adalah doa-doa supaya Tuhan mendengarkan doa-doa permohonan saya? Betul atau tidak? Saya jarang mendengarkan Tuhan. Bagaimana saya bisa mendengarkan Tuhan? Ya, ini. Baca. Saat inilah saya bisa mendengarkan Tuhan.